Tiba-tiba saja seseorang bisa langsung terserang mual, muntah, perut kram, mules, bahkan diare. Orang tersebut langsung mengingat kembali dari mana asalnya penyakit-penyakit ini. Lantas dia teringat bahwa belum lama ini dia mengonsumsi makanan yang menurutnya inilah penyebab dari segala penyakit yang dia rasakan. Tapi benar gak ya bahwa rasa sakit tersebut akibat keracunan makanan? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya Profesor Dr. Ari Faryalsyam. Bagaimana ciri-ciri seseorang keracunan makanan ya, Dok? Ya, jadi ketika orang ini mengalami keracunan makanan, karena memang sebenarnya pada makanan tersebut ya tadi ya bisa terkontaminasi oleh bakteri misalnya atau zat-zat yang memang berbahaya, yang paling dominan di awal bisa aja dia jadi muntah-muntah. Ya, muntah-muntah disertai dengan nyeri perut. Kemudian karena tadi memang sejatinya usus dan pencernaan kita menolak ya makanan tersebut, maka akan terjadi diare. Ya bahkan memang kalau ini ada bakteri, dia tentu bakteri itu akan menghasilkan racun yang merangsang usus kita untuk mengeluarkan cairan yang akhirnya kita diare. Jadi itu gejala hal-hal yang bisa muncul kalau kita mengalami keracunan makanan. Jadi ada muntah, nyeri perut, dan diare. Baik dok, ciri-ciri orang keracunan makanan bagi penderitanya mungkin bisa langsung terasa. Tetapi bagaimana dokter bisa mendiagnosis seseorang itu sakit karena keracunan makanan? Ya, pertama kalau seorang dokter menduga pasiennya ini mengalami keracunan makanan, ya pertama tadi tentu saya bilang ada gejala-gejala keluhan-keluhan seperti tadi itu ya, pasien itu muntah-muntah, ya nyeri perut dan diare. Nah kemudian kita bisa men-tracing apa sih yang pasien itu konsumsi dalam 24 jam biasanya. Ya, jadi biasanya umumnya keracunan makanan itu jadi dalam 24 jam. Bisa aja dia akan bilang bahwa saya habis makan sesuatu dari restoran ini, atau mungkin dia pesan, atau mungkin dia konsumsi dari rumahnya sendiri, dan setelah itu dia timbul muntah-muntah, ya, nyeri perut dan diare. Jadi bisa seperti itu. Jadi ada dugaan makanan yang diduga sebagai penyebab kondisi pasien tersebut mengalami keluhan tersebut. Nah kemudian dokter akan juga melakukan pemeriksaan fisik. Yang dilihat oleh dokter pada pemeriksaan fisik memastikan bahwa pasien ini tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Karena ketika dari hasil pemeriksaan fisik dokter menemukan adanya kekurangan cairan, maka pasien tersebut seharusnya segera mendapatkan infus untuk mengganti cairan yang keluar. Sebenarnya apa ya penyebab makanan itu mengandung racun? Ya, jadi saya sebutkan tadi bahwa keracunan makanan ini bisa macam-macam ya penyebabnya. Dari tadi bisa aja ini suatu zat kimia, ya makanan kita tercemar oleh zat kimia tertentu misalnya. Ya bahkan juga misalnya kan kita tahu bahwa penggunaan pengawet yang tidak boleh seperti formalin. Jadi ada orang-orang yang memang mengkonsumsi makanan yang sudah berformalin itu, ya tadi bisa dia timbul muntah-muntah. Ya, atau makanan yang mengandung racun seperti sianida kan bisa aja tercemar seperti itu. Atau tercemar dari organofosfat gitu ya, untuk pembasmi hama misalnya. Bisa aja kan makanan itu tercemar itu kemudian secara tidak sengaja kita konsumsi. Kemudian juga yang juga menjadi penyebab daripada makanan itu menjadi tercemar sehingga bisa menyebabkan orang itu keracunan makanan disebabkan oleh bakteri, bisa oleh virus, bisa oleh jamur dan parasit lainnya. Apa yang harus diwaspadai dari seseorang yang keracunan makanan, dok? Ya, tentu ketika seseorang itu mengalami keracunan makanan yang disebutkan tadi muntah-muntah, kemudian dia diare, yang paling kita takuti adalah tentu terjadinya kekurangan cairan. Ya, kekurangan cairan akan menyebabkan berbagai macam komplikasi. Elektrolitnya menjadi turun, kemudian juga fungsi ginjalnya menjadi memburuk gitu ya. Bahkan kalau dehidrasinya atau kurang cairannya berlanjut, dia bisa mengalami gangguan kesadaran.
Ya bahkan sampai bisa berujung kematian kalau kekurangan cairannya ini tidak segera mendapat pertolongan dokter. Ya, tidak segera dibawa ke rumah sakit misalnya. Nah, kemudian juga tentu tergantung dari komponennya tadi. Kalau ini memang unsurnya bakteri, bisa aja dia mengalami suatu infeksi yang sistemik atau kita bilang sepsis. Nah, itu tentu memerlukan antibiotik yang dengan dosis tinggi misalnya, tergantung dari kondisi pasien tentunya. Jadi ini komplikasi-komplikasi lanjut yang bisa terjadi kalau tidak ditangani segera. Bagaimana cara pengobatan yang tepat untuk mengatasi pasien yang mengalami keracunan makanan ya dok? Ya, jadi terus terang saja ketika seseorang ini mengalami keracunan makanan ya, muntah-muntah, diare, ya saya rasa segera ke dokter ya untuk mendapatkan pertolongan. Tadi kalau memang ini diduga karena bakteri, dokter akan memberikan antibiotik. Ketika ini mengalami kekurangan cairan dan memang butuh segera infus, tentu akan diinfus. Tapi kalau memang ini hanya dehidrasinya ringan, paling tidak hanya cukup dengan mengkonsumsi Oralit saja misalnya untuk mengganti cairan. Ya, dan bisa saja dokter untuk gejala-gejala yang muncul memberikan obat untuk anti muntah, kemudian juga bisa memberikan obat untuk menghilangkan nyeri perut, dan juga bisa memberikan obat untuk anti diarenya. Tapi tetap tadi kalau ini diduga oleh bakteri, maka dokter juga akan memberikan antibiotik. Ini hal-hal yang dilakukan oleh dokter, ya, resep yang akan diberikan kepada pasien. Dan buat pasien sendiri biasanya ketika ini memang baru saja mengalami keracunan makanan seperti ini, memang dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang lembut dulu seperti misalnya bubur misalnya sementara itu. Terakhir nih dok, agar kita terhindar dari keracunan makanan, apakah ada cara yang mudah untuk mendeteksi makanan apakah ini mengandung racun atau tidak sebelum makanan itu masuk ke dalam mulut kita? Ya, sebenarnya begini, kadang-kadang tergantung dari kondisi makanan tersebut. Ya, sejatinya memang kalau kita melihat ada perubahan dari bentuk, ya kan, yang seharusnya misalnya padat kok sudah mulai lembut misalnya. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi dari warna, ya warnanya kok jadi berubah, yang mestinya seperti ini kok jadi seperti ini misalnya. Kemudian juga dari baunya, ya baunya juga kok kayaknya udah lain. Pada saat dimakan pun kan juga kita sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Cuman kadang-kala bisa saja makanan yang memang sudah rusak dalam tanda petik ini dipanaskan gitu. Jadi sehingga pada saat dipanaskan itu hilang. Tapi padahal sebenarnya racunnya masih ada di dalam makanan tersebut gitu. Oke lah, mungkin bakterinya hilang tapi racunnya masih ada misalnya. Atau tadi bisa aja misalnya makanan-makanan tercemar itu sudah tercampur sedemikian rupa misalnya dalam bentuk cair. Nah, dalam bentuk cair kan kita tidak tahu. Atau tadi seperti formalin misalnya, penggunaan formalin pada makanan-makanan tertentu pun itu kan secara sekilas kalau dia memang tidak terlalu pekat, kita tidak bisa mencium bahwa itu ada unsur formalinnya. Jadi sekali lagi memang yang penting adalah ketika kita mengalami sesuatu setelah makan, ya kita harus mengidentifikasi apakah ini akan berlanjut terus menjadi suatu keracunan makanan atau sebenarnya hanya dalam tanda petik hanya salah makan. Kalau salah makan saja mungkin karena kita tidak terbiasa mengkonsumsi makanan itu, kemudian kita konsumsi diare sekali saja udah cukup. Tapi kalau ini tadi berlanjut, itu yang akhirnya kita bisa bilang bahwa kita mengalami keracunan makanan. Demikian informasi saya seputar keracunan makanan, bagaimana gejalanya dan bagaimana mengatasinya. Saya Profesor Arif Fahri Alsam, sampai jumpa pada episode berikutnya.